Halo teman film pecinta ide lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Jan. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Twinkle Hana, Amrish Puri, Suresh Oberoi, Pipit Musran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang balas dendam akibat pembagian harta warisan yang tidak sesuai, hingga merekrut pembunuh bayaran demi mendapatkan kepuasan. Namun masalah lain muncul saat si pembunuh malah mencintai targetnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan situasi rapat yang diketuai oleh seorang menteri bernama Jagat. Di sana salah satu polisi melaporkan jika mereka mendapat ancaman dari seorang gegeduk teroris bernama Jakarto yang meminta polisi untuk membebaskan keempat anteknya yang telah ditangkap polisi. Jakarto mengancam akan membombardir kota Mumbai jika tak menuruti permintaannya. Jagat lalu mengutus seorang komisaris bernama Suryadep untuk membereskannya. Suryadep lalu menemui Jakarto dengan membawa keempat tahanannya. Namun setelah para tahanan itu diserahkan, Jakarto berniat licik dan akan tetap meledakkan Mumbai. Suryadep yang cerdik menyimpan senjata di balik kerah bajunya dan langsung menjedar-jedor Jakarto. Setelah itu, Suryadep mendapat apresiasi dari Jagat karena berhasil memberantas kelompok teroris berbahaya. Suryadep memiliki sepupu bernama Pisambar. Terlihat jika Pisambar datang sabondoroyot bersama keluarganya untuk memuji keberhasilan Suryadep. Selain itu, Suryadep memiliki orang kepercayaan bernama Rukmini yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Rukmini memberikan kabar jika Kajal akan segera tiba dari London. Kajal tak lain merupakan cucu kesayangan Suryadep. Jagat berkata jika dia akan menggelar acara pernikahan putrinya dan sekalian mengundang keluarga Suryadep. Pisambar menegur Suryadep karena tak memberitahukan mengenai rencana kedatangan Kajal. Suryadep berkata jika mungkin dia lupa memberitahukannya. Usut punya usut, ternyata Pisambar menyimpan dendam kepada Suryadep. Terlihat Pisambar memandangi foto mendiang ayahnya. Adik iparnya yang bernama Banwar bertanya, mengapa Pisambar meludahi foto ayahnya? Pisambar menjelaskan jika dia marah karena mendiang ayahnya telah memberikan sebagian properti termasuk desa Sundarnagar kepada Suryadep. Hal itu karena mendiang ayahnya tak menyetujui saat Pisambar menikahi Raja Rani, kakak dari Banwar. Karena Raja Rani dulunya seorang pelacur. Pisambar berencana membunuh Kajal untuk membalaskan dendamnya. Dan dengan kepergian Kajal, putranya Nagendra dapat mewarisi properti itu. Nagendra berkata jika dia akan membantu ayahnya dan memastikan jika dia akan menghalangi kedatangan Kajal saat tiba di Mumbai. Singkat cerita, Kajal tiba di Mumbai dengan pengawalan ketat Suryadep. Dari atas gedung, orang suruhan Nagendra meluncurkan roket dan mengenai salah satu mobil pengawal Kajal. Suryadep mengejarnya, namun pelaku tertabrak truk dan tewas. Kajal tiba dengan selamat sampai rumah. Keluarga Pisambar datang, berpura-pura bersimpati atas percobaan pembunuhan kepada Kajal. Pisambar memberikan doa kepada Kajal. Dia berharap Kajal bisa melewati orang-orang yang berniat jahat membunuhnya. Setelah itu, mereka pergi untuk menghadiri pernikahan putri Jagat. Semua orang bergembira, bahkan Kajal menari di pesta itu. Keesokan harinya, Suryadep berkata jika sebaiknya Kajal segera menikah. Kajal marah dan berkata jika perintah itu seolah-olah jika kakeknya menginginkan dia untuk pergi. Suryadep menjelaskan jika dia hanya ingin melihat Kajal bahagia. Namun Kajal pundung dan pergi menjauh. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menculik Kajal. Dia dibawa ke sebuah pabrik dan berniat diperkaos oleh sekelompok bandit.
Kajal lari menyelamatkan diri dan bertemu dengan seorang pria bernama Karan. Kajal meminta perlindungan dan Karan menyelamatkannya. Sementara itu, Suryadev sangat cemas memikirkan Kajal. Dia mengerahkan pasukan kepolisian untuk mencari Kajal. Namun Kajal telah kembali dan berkata jika dia diselamatkan oleh Karan. Pisambar dan Banwar terkejut melihat Kajal selamat. Suryadev berterima kasih dan bertanya mengenai asal-usul Karan. Dengan wajah datar, Karan menjelaskan jika dirinya hanyalah seorang pengangguran yang membutuhkan uang untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Mendengar itu, Suryadev lalu meminta Karan untuk datang ke kantornya esok hari. Cerita pun berpindah. Orang-orang yang telah menculik Kajal menghadap Pisambar. Mereka meminta perlindungan karena polisi sedang memburu mereka. Banwar berkata jika Pisambar akan mengirim mereka ke tempat di mana tak ada seorang pun yang tahu. Ternyata Pisambar melenyapkan mereka semua dan mengirimnya ke dunia lain. Suryadev masih mencemaskan keselamatan Kajal. Dia menduga jika pekerjaannya menimbulkan dendam yang berimbas pada nyawa Kajal. Suryadev berkata jika sebaiknya Kajal dikirim ke Sundar Nagar demi keselamatannya. Karena di sana dia memiliki seorang sahabat bernama Rosan dan Rosan memiliki seorang cucu bujang yang bernama Rohit. Suryadev berharap Kajal bisa berteman dengan Rohit di sana. Keesokan harinya, Karan mendatangi kantor Suryadev dan menjelaskan mengenai tujuan hidupnya. Karan berharap dia memiliki pekerjaan demi membiayai pengobatan ibunya. Suryadev lalu menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi bodyguard Kajal dan memastikan keselamatannya. Suryadev berkata, jika Karan setuju, maka dia harus pergi ke Sundar Nagar bersama Kajal. Karan pun setuju, namun sebelum pergi, dia ingin berpamitan kepada ibunya. Suryadev bertanya, mengapa Karan tak ingin mengetahui gaji yang akan dia dapatkan? Karan menjawab, jika pekerjaannya tuntas, maka itu akan menjadi upahnya. Karan menemui ibunya dan meminta izin untuk pergi bekerja dalam beberapa hari. Karan menitipkan ibunya kepada seorang dokter dan memberikan bergepok uang untuk keperluan ibunya selama dia pergi. Tak disangka, ternyata selama ini Karan berada dalam pengaturan Pisambar dengan menyelamatkan Kajal dalam drama penculikan palsu dan mendapat kepercayaan Suryadev. Pisambar ingin Karan melanjutkan dramanya dengan mengikuti Kajal dan memastikan Kajal tewas. Pisambar ingin jika tewasnya Kajal diakibatkan oleh sebuah kecelakaan. Karan pergi ke Sundar Nagar membawa Kajal beserta Rukmini dan seorang asisten bernama Damru. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh orang-orang yang telah merawat bungalau miliknya. Kajal bertemu dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Dano, wanita kecentilan yang merasa tertarik kepada Damru. Karan terlihat memperhatikan Kajal dan begitu pun sebaliknya. Namun Karan masih saja bersikap dingin dan mengalihkan pandangannya. Sikap Karan yang sedingin es doger membuat Kajal penasaran dan semakin tertarik kepadanya. Tak lama kemudian, teman kakeknya yang bernama Rosan datang bersama cucunya yaitu Rohit. Kajal lalu memperkenalkan Karan kepada Rosan dan Rohit. Rosan berkata jika Karan terlihat kuat namun kurang tersenyum. Karan menjawab jika tugasnya adalah untuk mengawal, bukannya untuk tersenyum. Rosan pun lalu mengundang mereka semua untuk makan malam di rumahnya. Malam harinya mereka tiba di kediaman Rosan. Karan hanya mengawasi Kajal yang sedang berdansa bersama Rohit. Kajal bertanya kepada Rohit, jika di dunia ini ada banyak pria, mengapa hanya satu orang yang bisa mencuri hati wanita? Rohit menjawab, jika itulah yang dinamakan cinta. Karan pun diajak bergabung bersama mereka, dan suasana pun semakin hangat. Hal ini membuat Karan berpikir keras tentang tujuannya untuk membunuh Kajal. Rosan berkata, jika sebaiknya Rohit mengajak Kajal berkeliling desa dan menikmati pemandangan alam. Keesokan harinya, Rohit mengajak Kajal dan Karan ke suatu tempat. Rohit menceritakan jika tempat itu dikenal sebagai tempat mematikan, karena di sana sering dijadikan tempat pembuangan mayat, dan tak sedikit orang yang memilih mengakhiri hidupnya di sana. Karan seperti mendapatkan inspirasi untuk melenyapkan Kajal.
Karan membayangkan jika dia mendorong Kajal ke dalam jurang. Diceritakan jika Kajal jatuh cinta pada Karan. Dia mencoba segala cara untuk mengambil hati Karan, tapi Karan tetap bersikap dingin kepadanya. Kajal menghubungi Suryadev dan mengadu jika dirinya terlibat insiden karena dikejar Munding. Suryadev cemas lalu menyalahkan Karan yang tak becus menjaga cucunya. Kajal menepis jika Karan orang yang telah menyelamatkannya. Kajal berkata jika dia menyukai seseorang, namun orang itu tidak ramah dan sulit untuk tersenyum. Tetapi Kajal berjanji jika suatu saat nanti dia akan membuat orang itu tersenyum sambil menari dan bernyanyi untuknya. Rohit tahu jika Kajal menyukai Karan. Dia lalu berbicara kepada Karan dan bertanya mengapa Karan tak peka mengenai perasaan Kajal. Karan menjawab jika dia tak mau peduli tentang perasaan cinta. Terlihat Kajal curhat kepada Dano mengenai perasaannya kepada Karan. Dano lalu mengajak Kajal ke sebuah kuil. Penduduk setempat meyakini jika siapapun orang yang sedang jatuh cinta, maka dewa akan mengabulkannya dengan sebuah pernikahan. Selesai berdoa, Kajal memberikan sesembahannya kepada Rohit dan juga Karan. Terlihat Karan salting, lalu meninggalkan Kajal. Kajal masih berusaha mencuri perhatian Karan. Saat tangannya terluka oleh patahan gelang, Karan datang lalu menolongnya. Kajal semakin kepedean dan bernyanyi untuk Karan. Keesokan harinya, Pisambar menghubungi Karan dan bertanya apakah Kajal sudah mati. Karan menjelaskan jika dia menunggu waktu yang tepat karena membunuh Kajal harus butuh perhitungan. Pisambar tak mau tahu dan memberikan waktu 1 hari untuk Karan agar bisa melenyapkan Kajal. Setelah itu, Karan, Kajal, Dano, dan juga Damru pergi ke sebuah tempat di atas tebing. Dano bercerita kepada Kajal jika tempat itu mempunyai sebuah cerita. Dahulu kala, ada pasangan kekasih bernama Sony dan Mahiwal. Mereka saling mencintai, namun ditentang karena mereka tinggal di desa yang berbeda. Mahiwal yang frustasi memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Sony tak terima dan mengakhiri hidupnya juga dengan menenggelamkan diri di sungai. Dan mereka pun dimakamkan berdampingan, berharap akan bersatu di surga. Kajal merasa terharu dengan kisah cinta Sony dan Mahiwal. Kajal berkata jika dia ingin seperti mereka yang mempunyai prinsip sehidup semati. Kajal pun mengajak Karan menyeberangi sungai untuk mendatangi makam Sony dan Mahiwal. Kajal melewati jembatan tali yang menghubungkan 2 desa. Namun Karan seperti keasupan setan. Dia memotong salah satu tali sehingga Kajal ngagulantung. Kajal histeris, namun Karan tak meresponnya. Dano dan Damru datang memaksa Karan untuk menyelamatkan Kajal. Karan pun tersadar jika dia tak tega melenyapkan Kajal. Dia pun menolongnya dan sampai di seberang tebing. Malam harinya, Kajal menghampiri Karan untuk berterima kasih sambil mengobati lukanya. Karan terus menatap Kajal seolah-olah dia mempunyai perasaan kepada Kajal. Karan bertarung dengan dirinya sendiri dan mengakui jika dia sudah jatuh cinta kepada Kajal. Namun Karan mencoba menghentikan perasaannya. Akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dia menuliskan sebuah pengakuan jika dirinya ditugaskan untuk membunuh Kajal. Tapi Kajal menolak untuk mendengarkan dan tak mau membaca surat itu. Kajal meyakini jika Karan menulis surat cinta untuknya. Dia pun merobek kertas itu dan membuangnya. Karan tak mampu mengungkapkan yang sebenarnya karena dia merasa tak tega. Kajal terus merayu Karan sampai akhirnya Karan mengakui cintanya. Pisambar mengetahui bahwa Karan telah jatuh cinta kepada Kajal. Dia pun menyewa pembunuh lain untuk melenyapkan keduanya. Pria itu bernama Dilawar. Dia mengutus anak buahnya untuk menculik Karan beserta Kajal. Rukmini lalu memberitahukan kepada Suryadev jika Kajal dan Karan telah diculik. Di sisi lain, Kajal dan Karan berusaha menyelamatkan diri. Karan menyerang satu persatu pemberontak itu. Dalam pelarian, Karan memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya. Namun Kajal tak bisa mempercayainya.
Karan menjelaskan jika tujuan awal dia adalah untuk membunuh Kajal. Namun semakin lama Karan bersama Kajal, semakin besar rasa cintanya kepada Kajal. Sehingga kini Karan memutuskan untuk menjadi pemberontak dan melindungi Kajal. Kajal bertanya apa tujuan Karan melakukan semua ini. Karan bercerita jika dia membutuhkan uang yang sangat besar karena ibunya menderita suatu penyakit dan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Saat itu Karan mendapat tawaran untuk membunuh Kajal dengan bayaran yang fantastis. Karan berkata jika mulai saat ini dia akan berjuang untuk membunuh orang-orang yang telah menjadi musuh Kajal. Karan berniat memberitahukan orang yang telah menyuruhnya melakukan pembunuhan. Namun Karan tertembak dan mereka pun ngagulutuk ke bawah bukit. Kajal membawa Karan ke tempat yang aman dan berusaha memberikan pertolongan dengan mengeluarkan peluru di tubuhnya, sehingga Karan pun bisa diselamatkan. Suryadev tiba di desa. Dia mendatangi ruangan Karan dan menemukan secuil kertas yang berisi pengakuan Karan. Sehingga Suryadev mengetahui motif asli Karan dari catatan yang ditulis olehnya yang dimaksudkan untuk dibaca Kajal. Karan dan Kajal melihat mobil polisi melintas. Mereka pun menghentikan mobil itu, namun ternyata itu jebakan. Karan diborgol dan Kajal dibawa oleh para penjahat itu. Karan tak bisa berlari dengan tangan terborgol dan mobil yang dia tumpangi melaju menuju jurang. Karan berhasil merusak besi penyangga sehingga dia bisa lolos dan mencari keberadaan Kajal. Karan menghadang mobil yang membawa Kajal dan menghabisi orang-orang yang ada di sana. Karan melempar Kajal dari mobil, berharap Kajal selamat. Namun Kajal terjatuh dan kembali ngagulutuk dari atas bukit. Karan masih bertarung dengan para penjahat dan melenyapkan mobil itu ke dasar jurang. Karan mencari keberadaan Kajal di dalam hutan. Namun anggota kepolisian memburu Karan. Suryadev tiba di hutan dan mendapatkan informasi jika ada seorang wanita yang tewas di sana. Suryadev panik, dia khawatir jika itu adalah Kajal. Namun ternyata bukan. Suryadev sedikit lega, setidaknya dia tahu jika Kajal masih hidup. Suryadev masih mengira bahwa Kajal diculik oleh Karan. Keluarga Pisambar datang berpura-pura khawatir. Di sana, mereka memanas-manasi Suryadev jika Karan adalah seorang penjahat. Suryadev pun memutuskan untuk mencari Karan dan menembaknya. Kajal masih hidup. Dia kembali ke tempat persembunyian dan di sanalah dia bertemu kembali dengan Karan. Namun tiba-tiba Suryadev menemukan mereka dan berniat menembak Karan. Tetapi Kajal tidak membiarkan Suryadev menyakitinya. Kajal berusaha menjelaskan yang sebenarnya, namun Suryadev terlanjur marah dan menembak ke arah Karan. Mereka pun lari dari sana dan Suryadev dijeduk karena berusaha mengejar mereka. Di sisi lain, Pisambar dan Dilawar mencari cara agar mereka bisa menangkap Karan sebelum Suryadev menangkapnya. Mereka khawatir jika Karan tertangkap maka dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Suryadev. Tiba-tiba Nagendra dan Raja Rani datang dengan membawa ibu Karan. Mereka menjebak ibu Karan dengan mengatakan bahwa Karan menyuruhnya untuk datang ke sana. Pisambar lalu menyuruh Nagendra untuk menjemput Karan jika ibunya ingin selamat. Sementara itu, Karan dan Kajal masih dalam pelarian. Mereka dihadang oleh Nagendra dan mengatakan jika ibu Karan ada dalam tahanannya. Sontak, Karan murka, lalu menghajar Nagendra dan menjatuhkannya ke sungai. Kajal kini tahu jika orang-orang terdekatnya lah yang bertanggung jawab dengan kejahatan ini. Kajal lalu mengajak Karan untuk mendatangi Suryadev dan mengungkapkan semuanya. Namun Karan menolak dan berkata sebelum dia menyelamatkan ibunya maka semuanya harus menjadi rahasia. Nagendra selamat. Dia mendatangi markas untuk mengadu. Ibunya tak terima dan berusaha menyakiti ibu Karan. Banwar menghentikannya dan berkata jika dia yang akan menyiksa ibu Karan, namun setelah Karan ditangkap. Ibu Karan pun angkat bicara. Dia berkata jika dia mengenal anaknya. Jika saja Karan melihat ibunya terluka, maka mereka semua akan dicincang habis-habisan. Scene pun berpindah. Karan dan Kajal tiba di darat, namun mereka dihadang oleh Suryadev. Lagi-lagi, Kajal menghalangi Suryadev. Kajal diamankan dan Karan ditahan juga disiksa.
बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो. Suryadep memerintahkan polisi untuk mengungkap siapa orang yang menyuruh Karan untuk membunuh Kajal. Tetapi Karan tidak mau mengungkapkannya karena takut ibunya akan terpengaruh. Selama Karan di penjara, Kajal terlihat depresi. Rukmini sangat mengkhawatirkan kesehatan Kajal. Dia mendatangi Suryadep untuk membicarakan masalah Kajal. Rukmini khawatir jika Kajal akan mati karena memikirkan Karan. Rukmini memohon kepada Suryadep agar membebaskan Karan. Namun Suryadep tak setuju. Dia memarahi Rukmini dan berkata jika Rukmini tak usah ikut campur dalam masalah keluarganya. Rukmini sadar diri jika dirinya adalah orang lain. Dia bekerja untuk menjaga Kajal selama 18 tahun tanpa upah. Namun hari ini Rukmini meminta bayarannya dengan kebahagiaan Kajal bersama Karan. Suryadep berkata jika dia tak akan pernah menikahkan Kajal bersama seorang penjahat. Suryadep kemudian mendatangi Rosan untuk mengatur agar Kajal menikah dengan Rohit. Namun Kajal menolak. Dia tak mau menikah dengan siapapun kecuali Karan. Suryadep terlihat sedih ketika Kajal menentangnya. Suryadep lalu menceritakan masa lalunya. Di sana orang tua Kajal masih hidup. Malam itu, entah apa yang terjadi. Dia menemukan orang tua Kajal telah diracun. Ayah Kajal tewas di rumah, dan ibunya yang tengah hamil tua dalam kondisi sekarat. Suryadep membawa ibu Kajal ke rumah sakit. Dokter berkata jika dia tak selamat, namun dokter berhasil menyelamatkan bayi dalam kandungannya, yaitu Kajal. Selama ini Suryadep membesarkan Kajal dengan penuh cinta. Dia selalu ingin yang terbaik untuk Kajal. Namun hari ini, Kajal tega menentangnya. Kajal pun merasa bersalah kepada Suryadep. Kajal memutuskan untuk mengabulkan permintaan Suryadep dengan menikahi Rohit. Tetapi dengan syarat, Karan akan dibebaskan dari penjara. Singkat cerita, Karan dibebaskan. Suryadep berkata jika sebaiknya Karan pergi meninggalkan desa itu dan melupakan Kajal. Karan menghampiri Kajal dan mengetahui tentang rencana pernikahan Kajal. Karan kecewa dan merasa tertipu oleh Kajal. Singkat cerita, hari pernikahan Kajal tiba. Pisambar datang ke sana seorang diri. Rukmini bertanya di mana anggota keluarganya yang lain. Pisambar berkata jika mereka sedang pergi ke salon dan akan segera menyusul. Rukmini menghampiri Suryadep dan kembali meyakinkannya apakah Suryadep tak membuat kesalahan dengan menikahkan Kajal dan Rohit. Suryadep berkata jika dia tak pernah salah dengan keputusannya. Suryadep berharap Rohit akan membahagiakan Kajal setelah pernikahannya. Namun di tempat lain, sekelompok orang mendatangi rumah sakit tempat Rohit bekerja. Rohit diculik saat berniat pergi ke acara pernikahannya. Kesedihan dirasakan dalam acara pernikahannya. Pisambar menenangkan Suryadep dan berkata jika dia sudah menyuruh Banwar dan Nagendra untuk mencari keberadaan Rohit. Suryadep pun mencurigai Karan. Dia pikir Karan ingin membalaskan kekesalannya karena Kajal menikahi orang lain. Ternyata yang menculik Rohit adalah Banwar dan juga Nagendra. Mereka menyusun rencana untuk menjebak Karan dalam penculikan itu. Tiba-tiba Karan muncul di sana untuk menjemput ibunya. Banwar berkata jika dia akan melepaskan ibunya setelah Karan membunuh seseorang yang disekap di bawah tanah. Karan mendatangi ruang bawah tanah dan terkejut saat melihat Rohit. Rohit, Karan, Tom. Karan menjelaskan kepada Rohit jika dia dikirim untuk membunuh Rohit dan ibunya lah yang menjadi jaminannya. Karan memberitahukan jika Pisambar adalah orang yang telah menjadi musuh Suryadep. Karan membeberkan semua faktanya kepada Rohit, sehingga Rohit mengerti jika selama ini Karan tak bersalah. Karan hanya memperjuangkan haknya untuk menyelamatkan ibunya. Rohit berkata jika dia rela dibunuh oleh Karan demi kebahagiaan Karan dan ibunya. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar. Banwar terlihat sumringah karena Karan menjalankan tugasnya dengan baik. Karan datang dan meminta ibunya dikembalikan. Namun Banwar berbohong dan berkata jika dia akan membunuh ibunya. Karan marah dan mencoba menembak Banwar. Namun dia kehabisan peluru karena senjata itu hanya memiliki satu peluru. Karan didorodot oleh anak buah Banwar. Namun ternyata Karan tak membunuh Rohit. Dia pun bersatu untuk memberantas kelompok Pisambar. Karan ditodong oleh Nagendra. Namun Karan menahan senjata itu sehingga mengenai Rajrani dan langsung tewas.
Banwar memasukkan ibu Karan di atas kobaran api. Karan menghentikannya dan mendorodot Banwar dan juga Nagendra. Karan menyelamatkan Rohit dan ibunya. Tapi Suryadev mengira Karan berada di balik penculikan itu dan memberi perintah agar Karan ditembak di tempat. Karan tiba di tempat pernikahan dengan Rohit dan menjelaskan semuanya. Karan berkata jika dia rela Kajal menikah dengan Rohit, namun dia harus menyelesaikan tugasnya untuk memburu seorang penjahat. Pisambar yang hadir di tempat kejadian mengetahui apa yang terjadi kepada keluarganya ketika dia menerima panggilan telepon dari Banwar yang sekarat. Pisambar murka dan marah. Dia mengakui semua kejahatannya dan menjelaskan motif yang sebenarnya adalah tentang warisan. Pisambar mengambil senapan mesin dan menembak tanpa pandang bulu. Tetapi Karan melawan Pisambar dan membunuhnya. Suryadev kini mengetahui jika dia dikhianati oleh keluarganya sendiri. Namun Karan menyerahkan diri kepada polisi untuk menebus kesalahannya. Saat polisi membawa pergi Karan, Suryadev menjanjikannya untuk segera mengeluarkannya dari penjara. Suryadev berkata jika dia setuju kalau Karan menikah dengan Kajal, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Jaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.